siang semuanya. Di sini saya Satrio Devanya Putra dari kelas 12-3 nomor absen 28 akan melaksanakan ujian praktik mata pelajaran fisika, yaitu tentang teorema Torricelli. Sebelum masuk ke pelaksanaan ujian praktek, saya akan menerangkan apa dasar teori dari teorema Torricelli ini. Jadi, teorema Torricelli ini adalah salah satu pengaplikasian dari hukum Bernoulli. Teorema Torricelli ini menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui melalui lubang dari yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Sebelumnya saya akan memperlihatkan alat-alat dan bahannya. Satu, ada botol aqua bekas bervolume 1 liter. Lalu ada gunting. Selanjutnya ada selotip. Lalu selanjutnya kita akan melakukan langkah kerja. Ya, yang pertama kita gunting botolnya. Berhubung saya sudah menggunting dan sudah menselotip lubang-lubang dari botol ini, saya akan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mengisi botol dengan air. Bisa diisi dengan air keran saja bisa, teman-teman. Kita isi sampai di atas permukaan lubang yang paling atas, atau lubang yang pertama. Kita tunggu sampai terisi hampir penuh, yaitu di atas lubang botol yang paling pertama. Kita lihat dulu apakah sudah bisa. Ya sudah ini ya, teman-teman. Hampir penuh. Ya, ini 3 lubangnya, teman-teman ya. Bisa dilihat tadi lubang yang pertama sudah habis ini. Paling panjang adalah lubang yang terakhir. Paling jauh jaraknya. Bisa diperhatikan lagi ya, teman-teman. Jadi yang paling bawah ini adalah lubang yang memancarkan debit air paling banyak dan juga paling cepat. Itu bisa diperoleh dari persamaan teorema Torricelli yang nanti saya akan jelaskan. Ya, kita sudah sampai di penghujung ujian praktek, yaitu hasil pengamatan. Sebelum menuju hasil pengamatan sebelumnya saya akan mengatakan apa itu rumus dari teorema Torricelli. Dengan menerapkan konsep hukum Bernoulli, kita bisa mendapatkan rumus yang didapat untuk mengetahui kecepatan dari keluarnya air dari lubang dari botol ini. Kita bisa mengetahui bahwa kecepatannya yaitu sama dengan akar 2 kali kecepatan gravitasi dikali tinggi dari lubang tersebut daripada permukaan tanah. Lalu kita bisa ambil data tersebut berdasarkan hasil pengamatan saya, lalu kita masukkan dalam rumus. Kita dapat memperoleh kecepatan dari masing-masing lubang, yaitu ada lubang paling bawah, yaitu lubang ketiga. Lubang ketiga ini saya buat 6 cm tingginya daripada tanah. Kita bisa masukkan ke dalam persamaan untuk mencari kecepatan dari teorema Torricelli tersebut, yaitu akar 2 kali 10, yaitu 10 mewakili kecepatan gravitasi dikali tinggi 6. Bisa diperoleh hasilnya adalah 10,9 meter per sekon kuadrat. Itu adalah kecepatan dari lubang ketiga. Ya, terus ada selanjutnya yaitu lubang kedua, lubang yang setengah dari botol. Saya buat 14 cm dari permukaan tanah. Bisa kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari kecepatan dari teorema Torricelli itu dan mendapatkan hasil bahwa kecepatan dari lubang 2 yaitu akar 2 kali 10 kali 14.
dan kita memperoleh hasilnya yaitu sekitar 16,73 meter per sekon kuadrat. Lalu kita lanjut ke lubang yang terakhir, yaitu lubang pertama, lubang yang paling atas, 3/4 dari botol. Ini saya buat kira-kira 22 cm dari permukaan tanah. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan untuk mencari kecepatan dari kecepatan air yang keluar dari lubang tersebut. Kita bisa memperoleh kecepatannya yaitu 20,9 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sampai kepada kesimpulannya yaitu semakin ke bawah lubang yang dibuat dari bejana bocor ini, semakin jauh pula jarak yang dilontarkan dari air yang dilontarkan dari lubang tersebut. Semakin tinggi lubang tersebut, berarti semakin pendek jarak air yang dilontarkan dari lubang tersebut. Tetapi bisa diketahui kebalikannya, kecepatan yang dihasilkan oleh lubang ketiga, yaitu lubang yang paling bawah, adalah kecepatan yang paling lambat. Lalu yang tengah itu mengikuti paling lebih cepat daripada lubang ketiga. Lalu lubang yang paling atas adalah lubang yang menghasilkan kecepatan air paling cepat. Demikian hasil dari ujian praktik saya. Terima kasih.